Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Ta'amu miskinim faman tatawwa'a khair fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Terjemahan Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari-hari yang lain. Dan bagi yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Penafsiran: difardukannya saum yaitu pada bulan Ramadan bagi seorang mukmin sebagaimana hal itu telah diwajibkan bagi umat sebelumnya. Saum membina tumbuhnya ketakwaan pada diri seorang mukmin. Saum juga dapat menghapuskan dosa-dosa sebagaimana Rasulullah SAW. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka baginya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Menurut muttafaq alaih. Dalam saum juga terdapat banyak sekali faedah baik secara diniyah atau secara ijtimaiyah kemasyarakatan yang hal itu disyaratkan dalam firman-Nya. Jika kamu mengetahui, di antara faedah-faedah tersebut adalah A. Saum membiasakan seseorang merasa takut atau khasyah kepada Allah Ta'ala baik dalam ketika sendirian atau ketika di depan orang lain. B. Melunturkan atau meredam syahwat yang tinggi. Oleh karena itu seorang yang masih lajang belum menikah dianjurkan untuk berpuasa sebagaimana Rasulullah SAW. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian ada yang mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Sesungguhnya pernikahan itu dapat lebih menahan pandangan dan dapat mengalahkan kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya berpuasa itu adalah peredam baginya. Muttafaq alaih. C. Berpuasa mendidik pelakunya untuk bersifat lembut, sayang terhadap diri dan orang lain. D. Dalam syariat berpuasa terdapat isyarat adanya keadilan antara orang kaya dan orang miskin, orang-orang yang memiliki jabatan dan rakyat biasa. Sesungguhnya saum yang diwajibkan atas kaum mukminin adalah hanya beberapa hari saja. Pengungkapan dengan firman-Nya yaitu dalam beberapa hari yang tertentu menunjukkan perintah tersebut adalah ringan bagi orang yang diperintah, dan hal itu menunjukkan karunia dan rahmat Allah Ta'ala terhadap hambanya karena hanya mewajibkan saum beberapa hari saja. Dari ayat tersebut dapat diambil kaidah anna al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Sesungguhnya kesulitan itu mendatangkan keringanan. Sebagaimana dalam ayat, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari yang lain. Karena sakit dan safar adalah kondisi yang dominannya terdapat kesulitan atau rasa berat. Bolehnya berbuka atau tidak berpuasa bagi orang yang sakit. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah sakit yang memberatkan apabila sambil berpuasa atau memperlambat kesembuhannya. Demikianlah menurut jumhurul ulama. Seorang yang sakit itu ada beberapa keadaan, diantaranya pertama, sakit yang ketika dia berpuasa maka tidak membahayakannya atau tidak memberatkannya, maka yang kondisinya seperti ini baginya tidak ada ruksyah, keringanan untuk tidak berpuasa. Kedua, sakit yang
ketika dia berpuasa maka ia akan memberatkannya walaupun tidak membahayakannya, maka orang yang seperti ini makruh untuk berpuasa karena tidak layak baginya untuk menolak rukhsah atau keringanan yang Allah berikan. Ketiga, sakit yang ketika dia berpuasa maka akan membahayakannya, maka orang yang seperti ini haram hukumnya untuk berpuasa. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29. Bolehnya berbuka ketika safar. Bagi musafir kaitannya dengan puasa ada beberapa keadaan, yaitu pertama, safar yang tidak memberatkan sama sekali, baginya sama saum ketika mukim atau ketika safar jenis ini, yaitu tidak memberatkan. Maka dalam kondisi seperti ini saum adalah lebih afdal. Dan jika ia ingin berbuka atau tidak berpuasa maka tidak apa-apa. Berdasarkan hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW pada sebagian safarnya di hari yang panas sehingga seseorang meletakkan tangannya di atas kepala karena panas yang sangat. Dan di antara kami tidak ada yang berpuasa kecuali Rasulullah SAW dan Ibnu Rawahah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara alasan lebih afdal baginya untuk berpuasa adalah bahwa saum ketika safar lebih cepat dalam melepas kewajiban dirinya. Pada umumnya hal itu adalah lebih mudah baginya karena orang lain sama-sama melakukannya, dan terkadang mengkodok di waktu lain justru lebih berat baginya, dan pula bertepatannya dengan bulan yang berpuasa yaitu Ramadan. Kedua, musafir yang ketika ia berpuasa maka akan memberatkannya, akan tetapi tidak sangat berat. Kondisi seperti ini yang afdal adalah berbuka atau tidak berpuasa. Berdasarkan sabda Nabi SAW ketika beliau safar lalu melihat sekumpulan orang yang sedang berkerumun dan seseorang yang dinaungi, maka beliau menanyakan tentang orang itu. Mereka menjawab, dia orang yang berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, bukanlah suatu kebaikan berpuasa ketika safar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kondisi ketiga, musafir yang ketika ia berpuasa maka puasanya akan sangat memberatkannya, maka orang yang seperti ini diwajibkan untuk berbuka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada orang yang sedang safar bersamanya lalu merasa sangat berat karena puasanya, maka beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Hadis riwayat Bukhari. Dan suatu perbuatan tidaklah disebut maksiat kecuali perbuatan tersebut adalah sesuatu yang diharapkan atau meninggalkan kewajiban. Safar yang dibolehkan untuk berbuka dalam ayat adalah tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi pula jarak tempuh. Karena kayak umuman safar yang disebutkan dalam ayat. Oleh karena itu, maka ukurannya adalah dikembalikan kepada atau kebiasaan. Maka perjalanan yang dianggap oleh manusia pada umumnya sebagai safar, maka itu disebut sebagai safar. Dan inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah, karena membatasi perjalanan yang dianggap safar dengan ukuran waktu atau jarak tempuh membutuhkan kepada dalil. Seseorang yang lemah tidak mampu berpuasa yang tidak lagi diharapkan kembali kekuatannya untuk berpuasa, maka wajib baginya membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya. Pendalilannya adalah bahwa Allah Ta'ala menjadikan memberi makan sebagai ganti dari puasa ketika memilih keduanya. Maka apabila terdapat uzur sehingga terhalang untuk berpuasa, maka wajib berpindah kepada gantinya, yaitu memberi makan. Seorang wanita yang sedang hamil atau mengandung atau menyusui, maka baginya dibolehkan berbuka, tidak berpuasa dengan mengkodok saumnya di hari yang lain. Demikian pula lansia yang lemah tidak mampu lagi untuk berpuasa dan orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka baginya boleh berbuka dan tidak boleh mengkodok, akan tetapi keduanya harus membayar fidyah dengan memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Dan jika bagi seorang wanita yang sedang hamil atau menyusui, khawatir akan janinnya atau anaknya atau dirinya, maka baginya harus membayar fidyah, yaitu dengan memberi makan satu orang miskin pada setiap harinya. Nilai-nilai pendidikan ibadah berupa puasa: yang pertama status hukum, yang kedua sejarah dan tujuan, tiga khalifiyat atau teknis. Kesimpulan: 1. Difardukannya saum, yaitu pada bulan Ramadan bagi seorang mukmin, sebagaimana hal itu telah diwajibkan bagi umat-umat sebelumnya. Dalam saum juga terdapat banyak sekali
faidah baik secara diniyah atau secara ijtimaiyah kemasyarakatan yang hal itu disyaratkan dalam firman-Nya, jika kamu mengetahui. Di antara faedah tersebut adalah so membiasakan seseorang merasa takut khasyah kepada Allah Ta'ala baik dalam ketika sendirian atau ketika di hadapan orang lain. B. Melunturkan atau meredam syahwat yang tinggi. Oleh karena itu seseorang yang masih lajang belum menikah dianjurkan untuk berpuasa sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian ada yang mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Sungguh ia pernikahan itu dapat lebih menahan pandangan dan dapat memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya berpuasa itu adalah peredam baginya, menurut muttafaq alaih. C. Berpuasa mendidik pelakunya untuk bersifat lembut, sayang terhadap diri dan orang lain. Di dalam syariat berpuasa terdapat isyarat adanya keadilan antara orang kaya dan orang miskin, orang-orang yang memiliki jabatan dan rakyat biasa. Ada beberapa golongan orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Orang yang sakit, musafir, ibu hamil, wanita yang sedang haid diwajibkan mengganti puasa mereka sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. 5 hal yang demikian jauh lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.